Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara untuk melakukan pendaftaran pada program Kampus Mengajar Angkatan 2. Yang pertama, teman-teman bisa langsung masuk ke website dari Kampus Merdeka ya, www.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Nah, nanti akan muncul websitenya seperti yang nampak pada layar itu. Nanti teman-teman bisa klik masuk ya, yang di pojok atas itu. Setelah itu nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang sudah punya login atau sudah mendaftar, maka tinggal masuk saja, ada alamat email sama kata sandinya. Tapi kalau belum, teman-teman bisa langsung klik daftar. Nah, setelah klik daftar nanti akan muncul seperti ini, yaitu pilihan perannya teman-teman itu sebagai apa. Sebagai mahasiswa dipilih, jangan keliru karena mungkin nanti ada pilihan, yaitu mahasiswa, bisa dosen, bisa operator. Setelah itu teman-teman memberikan info tentang alamat email, terus kata sandi yang akan diberikan. Jadi alamat email ini tidak harus alamat email yang dari kampus ya, tetapi yang penting alamat email ini aktif. Jadi teman-teman bisa memberikan alamat email dalam bentuk Gmail juga boleh, tidak masalah. Setelah itu, setelah melakukan pengisian alamat email ini tadi, klik selanjutnya tadi, terus habis itu mengisi data diri, yaitu asal, universitasnya dari mana, terus prodinya apa, diisi juga nomor induk mahasiswa, NIM-nya, terus NIK. Nah, setelah itu tanggal lahir. Setelah itu jangan lupa untuk melakukan centang ya, klik centang di bawah itu, lalu klik selanjutnya. Nah, nanti akan muncul misalkan di sini contohnya ini ya, Martin Novella seperti itu. Nanti muncul universitasnya dan sebagainya. Setelah itu klik selanjutnya lagi. Nah, nanti teman-teman langsung buka email masing-masing. Jadi nanti di email itu akan muncul email balasan ya dari Kampus Merdeka untuk aktivasi. Nah, jadi nanti contohnya seperti ini. Lalu teman-teman tinggal klik aja link untuk aktivasinya. Setelah itu, setelah mendapatkan link aktivasi, sudah diklik, maka nanti teman-teman tinggal login lagi. Nah, silakan masuk email dengan kata sandi yang sudah dituliskan teman-teman tadi. Setelah masuk, nanti tampilannya akan seperti ini. Misalkan di sini sudah masuk ya. Nah, setelah itu sebelum melakukan registrasi, teman-teman harus melengkapi profil dulu. Di bagian kiri itu ada lengkapi profil. Nanti di sini akan muncul ya. Nah, itu ada profil misalkan agama, asal SMA dan sebagainya ya. Nanti alamat domisili. Nah, diisikan provinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Ini adalah alamat domisili tinggal sekarang. Jadi bukan dari KTP. Jadi meskipun berbeda dengan KTP, saya kira tidak masalah. Jadi yang penting yang diisi sekarang adalah alamat yang domisili teman-teman tinggal sekarang. Kalau berbeda dengan KTP itu tidak masalah, jadi ada centang di bawah itu. Nah, misalkan sama dengan KTP tempat tinggal sekarang, berarti ya tinggal dicentang saja. Tapi kalau berbeda, maka centangnya itu dihilangi. Setelah itu, setelah lengkapi profil gitu ya, diisi semuanya, nomor telepon dan sebagainya itu. Nah, ada Facebook, Instagram, Twitter kalau punya. Terus setelah itu data tentang rekening. Nah, setelah itu sudah lengkap ya, semuanya sudah dilengkapi, mulai dari data pribadi, kontak darurat, akun media sosial, sama rincian rekening bank. Itu data profil yang harus teman-teman lengkapi. Setelah itu, nah, masuk di bagian registrasi kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 2 tahun 2021. Di sini mulai masuk ke akun registrasi. Saudara, teman-teman tinggal klik ke atas itu ya, program. Nanti akan muncul program-program yang ditawarkan. Nah, program yang sedang berjalan ada 3 ya pilihannya. Teman-teman di sini langsung klik aja program untuk Kampus Mengajar. Setelah itu nanti akan diminta untuk melengkapi data-data ya, atau unggah dokumen wajib yang diperlukan dalam registrasi program Kampus Mengajar ini. Yang pertama adalah transkrip nilai, ini wajib ya. Jadi teman-teman untuk masalah transkrip ini tinggal meminta ke bagian BAK di kampusnya masing-masing. Itu tentunya sudah disediakan, jadi minta transkrip atau mungkin lewat prodi atau mana ya, tergantung kampus masing-masing. Setelah itu nanti ada transkripnya, ya tinggal di scan saja terus di upload. Sini yang penting terbaca.
Jadi kasusnya gimana kalau misalkan sekarang transkrip terbaru untuk semester, misalkan teman-teman yang sedang duduk di semester 6 ya, misalkan semester 4 gitu ya, kan harus semester 5 kan, itu tidak masalah. Jadi tapi IPK untuk semester transkrip untuk semester 4 itu belum keluar. Jadi saran saya kalau misalkan sudah keluar atau pihak BAK sudah bisa mengeluarkan, itu di-upload yang terbaru. Tetapi kalau misalkan belum, ya teman-teman ambil saja transkrip yang semester lalu, jadi semester 4, sebelum semester 4. Jadi transkrip semester 1, 2, 3-nya, IPK-nya itu dimasukkan. Nah, setelah itu ada yang kedua, poin nomor 2 itu adalah surat keterangan sehat. Jadi di sini poin nomor 2 itu ada surat keterangan sehat. Nah, ini mungkin tulisannya wajib ya, tetapi kemarin sudah dikonfirmasi oleh pihak kampus mengajar bahwa untuk surat keterangan sehat ini boleh disusulkan. Jadi nanti bisa diupload setelah teman-teman itu sudah dinyatakan lolos. Sama surat rekomendasi PT. Jadi dua syarat ini bisa disusulkan, yaitu yang pertama surat keterangan sehat dan surat rekomendasi PT asal itu boleh disusulkan setelah teman-teman dikatakan lolos. Jadi yang penting untuk syarat-syarat yang lain dulu, yaitu syarat nomor 4 tentang persetujuan bermaterai dari orang tua, dan syarat kelima itu fakta integritas yang bermaterai. Nah, teman-teman nanti bisa download template-nya, sudah ada disediakan, tinggal mengganti saja dan ngeprint, tanda tangan, dan diupload ulang. Cukup sederhana. Unggah dokumen pendukung. Ini adalah dokumen pendukung. Kalau tadi itu yang wajib ya, tetapi sudah dikonfirmasi dari 2 itu tadi, yang wajib itu boleh ditangguhkan. Artinya setelah teman-teman lolos. Setelah itu dokumen pendukung, yaitu dokumen bukti pengalaman berorganisasi atau pengalaman mengajar. Ini bisa dibuatkan teman-teman kalau misalkan sudah pernah mengajar atau sudah pernah berorganisasi tapi tidak ada, mungkin nanti bisa dibuatkan suratnya. Ini karena akan menjadi, kalau pengalaman ya dari mahasiswa yang tahun lalu itu, salah satu yang lolos adalah yang melampirkan ini, surat pengalaman berorganisasi. Sertifikat prestasi mahasiswa kalau ada. Jadi pendukungnya ini bisa dimasukkan ya. Jadi nanti itu ada, nah ini tempat uploadnya. Jadi nanti bisa multiple upload ya untuk prestasi itu tadi. Kalau bukti pengalaman itu juga bisa dimasukkan, bisa lebih dari 1. Nah, sertifikat prestasi juga bisa. Jadi setelah dimasukkan ini opsional. Jadi kalau teman-teman misalkan nggak punya, ya tidak masalah. Tapi peluang lolosnya tentu akan lebih banyak yang itu ya, sebagai pertimbangan. Setelah itu, teman-teman tinggal melengkapi registrasi, yaitu pengisian data kontak pribadi. Pastikan data pribadi mahasiswa sudah diisi ya sesuai. Pastikan alamat domisili sudah sesuai hingga 6 bulan ke depan. Pilih preferensi provinsi penempatan. Catatan penempatan final ditetapkan oleh panitia. Tapi teman-teman di sini, walaupun penempatannya nanti itu ditetapkan oleh panitia, teman-teman bisa memilih, maksudnya meminta di mana. Nah, tapi nanti tetap aja keputusan akhir ditentukan oleh panitia. Misalkan domisili ya ini ya yang diisi, nomor ponsel, domisili, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, sama kode pos. Di sini terus preferensi provinsi penempatan selain provinsi domisili itu di mana, di bawah itu tadi. Jadi diisi saja. Setelah itu registrasi ya data akademik. Nah, wajib semester 5. Nah, teman-teman yang kasusnya sekarang masih semester 4 itu tidak masalah saya kira. Karena nanti waktu pelaksanaan program itu kan sudah masuk semester 5. Nah, pastikan data semester dan IPK sudah sesuai. Data diambil dari PD Dikti. Jadi pastikan jangan sampai berbeda antara data yang di PD Dikti ya, di websitenya PD Dikti, sama data yang diisikan di sini. Jurusan, rumpun ilmu, IPK-nya juga diisi. Setelah itu kontak darurat di sini ya, mungkin saudara atau orang tua. Setelah itu masuk ke cek kelengkapan data. Nah, di sini dokumen wajib sudah, pendukung sudah diisi, sudah diupload. Kontak pribadi sudah, data akademik sudah, kontak darurat sudah, jadi tinggal diklik selanjutnya. Setelah itu tinggal finalisasi ya di sini, pernyataan kesanggupan dan komitmen. Jadi tinggal dicentang aja, ada 4 box di situ, yaitu yang menyatakan yang pertama itu
informasi yang saya sampaikan adalah benar. Terus jika saya menerima beasiswa dari bidik misi atau beasiswa KIP ya, maka saya tidak akan menerima pendanaan dari LPDP. Jadi perlu dipastikan teman-teman di sini, perlu diketahui bahwa kalau teman-teman sudah menerima beasiswa maksudnya beasiswa kayak seperti KIP atau bidik misi, itu teman-teman tidak boleh mendapatkan, jadi tidak akan mendapatkan dana dari Dikti lagi untuk program ini, karena tidak ada pendanaan double di dalam Dikti itu. Jika uang kuliah tunggal UKT lebih rendah dari 2.400.000, maka bantuan UKT program ini akan dibayarkan sesuai biaya. Jadi nanti kalau ada bantuan UKT-nya itu maksimalkan 2.400.000, kalau kurang ya dibayarkan itu, jadi nggak ada sisa. Terus jika saya tidak berhasil menyelesaikan program, maka saya bersedia untuk tidak menerima bantuan potongan UKT. Tentang maka klik daftar. Nah, maka submit pendaftaran sukses, sudah selesai. Jadi informasi pendaftaran teman-teman akan masuk di itu tadi di profil dari akun Kampus Merdeka. Seperti itu, ini adalah resume dari informasi pendaftaran yang teman-teman sudah registrasi. Maka submit pendaftaran gagal. Nah, jadi kalau ada kegagalan, Anda sudah terdaftar di kegiatan lain, jadi tidak boleh. Jadi kalau misalkan teman-teman sebelumnya ternyata sudah daftar di pertukaran mahasiswa merdeka, malah mungkin kemungkinan pendaftarannya akan gagal seperti itu, karena diperbolehkan hanya satu saja. Seperti itu. Mahasiswa yang boleh mendaftar hanya mahasiswa yang belum pernah tercatat aktif di kegiatan kampus mengajar sebelumnya, atau mungkin ini yang sudah mendaftar di kampus mengajar sebelumnya juga nggak boleh. Jadi kalau teman-teman sudah ikut yang sebelumnya, kampus mengajar yang angkatan 1, itu tidak boleh untuk mengikuti kampus mengajar angkatan 2 ini. Nah, di sini juga ada helpdesk ya, atau misalkan bantuan. Kalau teman-teman misalkan ada pertanyaan, itu bisa langsung mengisikan di websitenya itu tadi. Nah, sebagai mahasiswa perguruan tinggi juga bisa. Nah, sudah selesai. Selamat untuk melakukan pendaftaran dan semoga sukses dan lolos untuk kegiatan kampus mengajar angkatan 2 ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.